Jalani pemeriksaan, 2 oknum polisi minta maaf kepada para jurnalis. Kasus dokter cabuli pasien di Malang naik ke tingkat penyidikan. Nenek calon haji tertua usia 95 tahun wujudkan mimpi ke Tanah Suci. Halo, saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Firjianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Malang. Saudara, polisi menangkap 2 remaja dan 3 pemuda yang melakukan pengeroyokan di sebuah kafe di Kota Malang. Sekelompok pemuda ini dalam keadaan mabuk dan membawa senjata tajam. Sementara itu, 3 pelaku lainnya masih buron. Satreskrim Polresta Malang Kota menangkap 2 remaja dan 3 pemuda pelaku pengeroyokan di sebuah kafe di Jalan Cianjur, Kota Malang yang terjadi Minggu 4 Mei dini hari lalu. Total ada 8 tersangka pengeroyokan. 3 tersangka, Sergio, Khaidir, dan Roland, merupakan warga Sukun Kota Malang. 2 pelaku lain masih anak di bawah umur dan 3 pelaku lainnya masih buron. Wakapolresta Malang Kota AKBP Oscar Samsudin mengatakan para pelaku dalam kondisi mabuk saat mengeroyok korban. Mereka juga membawa senjata tajam, celurit, dan palu. Korban mengalami luka di bagian kepala. Tersinggung, cekcok, dilerai ataupun dipisah oleh warga di sana, kemudian masing-masing membubarkan diri. Ya. Kemudian selanjutnya bertemu di salah satu kafe yang tadi disebutkan. Nah, pada saat itu si para pelaku ini bersama rekan yang lainnya langsung melakukan pengeroyokan kepada korban. Kini polisi masih mengejar 3 pelaku lain yang buron. Para pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Surat somasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Korda Tapal Kuda pada 2 oknum polisi yang mengancam dan melarang jurnalis meliput evakuasi pendaki meninggal di Bondowoso ditindaklanjuti polisi. Kedua pelaku menjalani pemeriksaan internal dan meminta maaf kepada para jurnalis. Aksi kedua oknum polisi melarang jurnalis meliput pendaki meninggal di Bondowoso mendapatkan somasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Korda Tapal Kuda dan sejumlah jurnalis yang diterima Kasih Humas Polres Bondowoso, Ibtu Bobi Siswanto. Polres Bondowoso memeriksa kedua pelaku pelarangan liputan. Teman-teman IJTI dan teman-teman media lokal telah melayangkan surat somasi dan nota keberatan. Hari ini kita terima suratnya seperti kita terima suratnya dari kedua institusi tersebut untuk personil yang melakukan arogansi. Untuk saat ini sedang kita laksanakan pemeriksaan intern kepolisian. Kemungkinan akan kita adakan pemeriksaan lebih lanjut. Tidak bisa kita sampaikan. Selain menjalani pemeriksaan, kedua oknum polisi ini juga meminta maaf atas pelarangan terhadap jurnalis saat peliputan evakuasi korban pendaki yang meninggal jatuh ke jurang. Atas nama pribadi, saya mohon maaf atas kekhilafan saya kepada pihak media atas larangan untuk tidak mendokumentasikan kegiatan evakuasi korban di Gunung Saeng, Kecamatan Pinakal, Bondowoso. Saya lakukan tersebut atas rasa kemanusiaan dan tidak ada interferensi serta arogansi terhadap mereka. Saya Denny Leo Andriawan, pangkat Bribda NRP 00070804, anggota Kompi 3 Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Jatim. Atas nama pribadi, saya mengucapkan permohonan maaf atas apa yang saya lakukan kepada
pihak media, yaitu pelarangan untuk meliput kegiatan evakuasi korban di Gunung Saeng, Bondowoso. IJTI meminta kedua oknum polisi pelaku pelarangan peliputan ini mendapatkan teguran keras dan sanksi etik karena kinerja jurnalis dilindungi Undang-Undang Pers. Hernawan Mustika, Kompas TV Bondowoso, Jawa Timur. Sebelumnya diinformasikan evakuasi jasad pendaki yang jatuh ke jurang Gunung Saeng, Bondowoso diwarnai aksi pelarangan peliputan dan pengancaman terhadap para jurnalis oleh dua oknum polisi. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Koordinator Daerah Tapalkuda meminta Polres Bondowoso memberi sanksi tegas kepada dua pelaku yang dinilai arogan. Pak. Media mas. Media tidak ada dokumentasi. Evakuasi jasad pendaki yang jatuh ke jurang Gunung Saeng, Bondowoso diwarnai aksi pelarangan terhadap wartawan yang meliput tanpa alasan yang jelas. Kedua pelaku diduga anggota Polres Bondowoso yang juga mengancam sejumlah wartawan yang meliput. Hal ini membuat wartawan yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Koordinator Daerah Tapalkuda melayangkan surat kepada Polres Bondowoso agar memberikan sanksi tegas kepada pelaku yang telah bertindak arogan terhadap para wartawan. Kita sengaja naik ke atas memang. Harapannya ya tentu saja kita supaya dapat visual yang bagus, yang dramatis, dan dalam pemberitaan pun nantinya juga kita akan gambarkan bagaimana sulitnya tim SAR itu melakukan proses evakuasi. Nah, ketika sampai di satu titik itu, iring-iringan pembawa jenazah memang banyak waktu itu, cuman ada beberapa orang yang di barisan depan itu tiba-tiba menghalau kita ya, melarang kita ambil gambar. Saya sendiri sudah bilang, Pak kita media, tapi jawabannya dengan arogan mereka menjawab, kita tidak peduli media tidak ada dokumentasi. Dan itu diucapkan secara berulang-ulang. Sejumlah wartawan televisi melakukan konfirmasi kepada Polres Bondowoso, namun belum memberikan penjelasan karena menunggu konfirmasi dari Kapolres Bondowoso. Hernawan Mustika, Kompas TV Bondowoso, Jawa Timur. Polresta Malang Kota melakukan gelar perkara kasus dugaan pelecehan yang dilakukan AY, salah satu dokter IGD di Rumah Sakit Persada, Kota Malang. Kini kasus tersebut naik ke tingkat penyidikan. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kompol M. Soleh menyatakan polisi sudah melakukan gelar perkara kasus dugaan pelecehan seksual dengan terlapor Dr. AY. Sebelumnya Dr. AY merupakan dokter IGD di Rumah Sakit Persada di Kota Malang. Kasus ini kini naik ke tingkat penyidikan. Sedangkan gelar perkara dilakukan setelah dua korban Q dan A melaporkan Dr. AY melakukan pelecehan seksual saat mereka menjadi pasien. Laporan tersebut diterima unit PPA Polresta Malang Kota. Rekan-rekan, jadi terakhir kami sampaikan bahwa hari ini kita sudah melaksanakan gelar perkara, bahwa untuk perkara yang dilaporkan terkait pelecehan yang terduganya adalah seorang dokter, kita sudah perkara naik ke ranah penyidikan, dan setelah penyidikan kita lengkapi lagi alat bukti yang ada. Setelah itu akan kami laksanakan gelar perkara untuk menetapkan tersangkanya. Ini dua korban itu gelar perkara untuk dua korban yang sudah lapor atau korban yang pertama dan untuk semua korban. Sebelumnya, Saudara Dr. IGD AY melalui tim kuasa hukumnya membantah semua tudingan korban. Dr. AY juga melaporkan korban ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Tim kuasa hukum Dr. AY, terduga pelaku pencabulan, membantah pernyataan korban Q. Kuasa hukum Dr. AY, Alwi Alu, menuding pengakuan korban Q merupakan fitnah. Karena saat Dr. AY memeriksa Q, ada seorang pria menemaninya di ruang rawat inap. Selain itu, tim kuasa hukum Dr. AY juga melaporkan akun Instagram korban Q ke Polresta Malang Kota dengan pencemaran nama baik. Sementara itu, kuasa hukum korban Q, Satria Marwan, menyatakan siap menghadapi laporan Dr. AY ke polisi. Dirinya berharap kasus ini segera selesai karena berpengaruh pada kondisi psikis korban.
si pelapor, dalam hal ini inisial Q, adalah pasien yang memang saat itu dirawat di rumah sakit tempat bekerjanya Dr. Y. Yang kedua, pasien tersebut juga atau yang berinisial I pernah diperiksa atau dokter yang menangani itu adalah Dr. Y. Lebih daripada itu berkaitan dengan tuduhan-tuduhan berdasarkan keterangan daripada klien kami itu tidak benar dan itu adalah fitnah. Saya pikir ini upaya pembungkaman ya terhadap korban ya. Kalau ini terjadi, kalau laporan ini ditindaklanjuti dan terjadi, ini akan memberikan presiden yang buruk sekali untuk masyarakat yang lain. Tidak akan ada lagi orang yang berani untuk melaporkan kejahatan kekerasan seksual. Jadi menurut saya ya udah kita tunggu aja dan kita akan siap kok, kita harus kooperatif kalau misal memang itu benar. Sonia Jakarta gelar seleksi atlet difabel. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Seorang kakek tukang becak di Lumajang akhirnya bisa berangkat haji tahun ini bersama istri dari hasil menabung selama 56 tahun. Keempat anak Pak Sutri lansia ini menutup kekurangan biaya haji orang tuanya secara patungan. Inilah kakek Saifuddin, pengayuh becak di Lumajang yang terkabul niatnya bisa berangkat haji tahun ini bersama Sofiah istrinya. Saifuddin telah mengumpulkan uang sejak tahun 1978 lalu dari hasil bekerja mengayuh becak. Sementara sang istri berjualan sembako di gang sempit di rumahnya. Pasangan suami istri Pak Sutri ini menyisihkan uang sisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya ditabung setiap hari. Setelah tabungan terkumpul 50 juta rupiah, Pak Sutri ini memberanikan diri mendaftar haji pada tahun 2012 lalu dan mendapatkan kuota. Saat pelunasan, uang yang dimilikinya masih kurang. Pertolongan datang dari 4 anaknya yang melunasi kekurangan biaya haji secara patungan. Sebagai orang Islam itu kan haji yang terakhir kalau mampu. Jadi kita ini usaha bagaimana caranya untuk berhaji. Ya itu cara menabung tiap hari atau tahun 78 itu sudah mulai ikut arisan, mendapat arisan dikumpulkan di bank nanti sudah dapat. Ya becak, sama ya ibunya jualan ini. Selain rajin mempersiapkan menjaga kesehatan fisik kakek Saifuddin dan istrinya, rajin mengikuti semua proses bimbingan manasik haji sebagai bekal pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Insya Allah jamaah haji bisa memberikan, memahami dari apa yang disampaikan oleh narasumber, dan insya Allah memang dari kami narasumber dan panitia menginginkan jamaah haji itu bisa menjadi jamaah haji yang mandiri, jamaah haji yang bisa melaksanakan kegiatan peristiwa kegiatan yang ada di Makkah nanti tanpa menggantungkan orang lain. Saifuddin berharap pelaksanaan ibadah haji bersama istrinya bisa berjalan lancar dan mandiri sehingga tak merepotkan orang lain. Abdul Rahman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Masih di Lumajang, saudara, seorang nenek berusia 95 tahun juga mampu mewujudkan mimpinya berangkat haji tahun ini. Berbekal uang tabungan dari hasil panen kebun sengon dan ternak sapi, Satumi bisa ke Tanah Suci dan tercatat sebagai jemaah calon haji tertua di Jawa Timur. Inilah aktivitas sehari-hari nenek Satumi, warga desa Grati, Lumajang. Di usia tuanya, Satumi membantu cucu mengupas pisang untuk dijadikan keripik.
Satumi mengaku senang bisa naik haji tahun ini karena sudah lama memimpikan menunaikan rukun Islam kelima. Hasil panen kebun sengon dan ternak sapi ditabungnya. Setelah terkumpul banyak uang, ia mendaftar haji di kantor Kementerian Agama setempat pada tahun 2018. Satumi mendapat prioritas ke Tanah Suci dan menjadi jemaah tertua di Kabupaten Lumajang. Gangsal tahun. Gangsal tahun. Anu ngastono apa, Pak? Nanam sengon. Sengon nggih. Nggih. Niki berangkat kali sinten, Mbak? Piyambakan. Piyambakan. Nggih. Terus pundi kesehatane niki? Nggih pun cekap. Cekap pun sering latihan nggih. Nggih. Nek benten apa kesibukannya, Pak? Gini gua nulungi ngoceki gedang, damel kriping. Oh, damel kriping pisang niku. Nggih. Berbagai kelengkapan kebutuhan haji sudah disiapkan keluarganya, mulai dari koper, baju, dokumen, dan perlengkapan haji lainnya. Ini keinginan naik haji sejak kapan? Sudah lama banget. Ya itu tanam-tanam sengon. Sudah 4 kali panen sengon pokoknya ini. Terus ternak-ternak itu tapi enggak diternak sendiri sama orang, dikasih laba. Labanya daftar itu tahun berapa? 2018. Keluarga berharap Nenek Satumi dalam kondisi sehat saat melaksanakan ibadah haji. Setiap hari Nenek Satumi berolahraga agar kesehatannya tetap terjaga dan mandiri karena tidak ada keluarga yang mendampingi ke Tanah Suci. Abdul Rahman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur. Saudara, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Surabaya meminta jemaah calon haji yang akan berangkat mewaspadai cuaca ekstrim di Arab Saudi. Pasalnya saat musim haji tahun ini, cuaca di Tanah Suci bisa mencapai 41 derajat Celcius. PPIH Embarkasi Surabaya mengimbau pada jemaah calon haji untuk selalu menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas tak penting saat berada di Arab Saudi. Pasalnya saat ini cuaca di Tanah Suci sedang panas ekstrim di siang hari hingga mencapai 41 derajat Celcius. Jemaah juga diimbau mengkonsumsi banyak buah dan air putih untuk mencegah dehidrasi dampak cuaca panas ekstrim. Jemaah diminta bisa memanfaatkan waktu ibadah di Masjid Nabawi dengan bijak karena pelaksanaan ibadah haji masih awal Juni. Ibadah memang baik, tapi harus disesuaikan dengan kondisi badannya masing-masing karena perjalanan haji masih panjang. Ini baru masuk Mekah, baru masuk Madinah. Sementara 41 hari akan menjalankan ibadah haji. Bisa jadi 9 hari di Madinah, kemudian sisanya ada di Mekah. Jadi saya berharap kepada para jemaah untuk selalu menjaga kesehatan, istirahat secukupnya, minum yang banyak, konsumsi yang disiapkan untuk makan, terutama buah-buah yang sudah disiapkan oleh Kementerian. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Beralih ke sorotan olahraga, saudara, tim pemandu bakat memilih 18 pemain terbaik memperkuat tim pemain BRI Indonesia di Piala Gothia 2025. Selesai menjalani seleksi dini, tim yang dikomandoi Wahyu Diansyah ini diharapkan lebih solid dan matang. Setelah melalui 15 pekan kompetisi Liga Kompas 14 2025, 18 pemain terbaik terpilih untuk mengikuti Piala Gothia 2025. 18 pemain hasil pantauan tim pemandu bakat diumumkan saat upacara penutupan Liga Kompas 14. Yang dihadiri anggota Exco PSSI, Eko Setiawan, serta perwakilan Kemenpora. Sebelumnya, Raina Pamungkas dan kawan-kawan telah lebih dulu melalui proses seleksi ketat dari 44 pemain potensial hingga menjadi 18 pemain terbaik. Usai terpilih, tim yang akan dibesut pelatih Wahyu Diansyah ini akan menjalani program pemusatan latihan mulai pertengahan Mei di Jakarta dan Bogor.
Angga Rizky, Jamzari, Kompas TV, Tangerang, Banten. Special Olympic Indonesia Jakarta atau SOINA menggelar seleksi atlet difabel untuk persiapan Pekan SOINA Nasional 2026 dan Special Olympic World Games 2027. Seleksi atlet dipersiapkan untuk Pekan SOINA Nasional 2026 dan Special Olympic World Games 2027 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta hingga 17 Mei 2025 mendatang. Ada 510 atlet difabel ikut dalam seleksi sejumlah cabang olahraga, cabur seperti bocce, senam, voli, bola tangan hingga sepak bola. Rencananya diambil 200 atlet terbaik untuk dibina dan dilatih guna mengikuti multi-event skala nasional Pekan SOINA Nasional 2026. Atlet berprestasi dipilih mewakili Indonesia berlaga di Special Olympic World Games 2027. Selain prestasi, rangkaian seleksi ini juga jadi gelaran untuk memperkuat ruang inklusif dan kesetaraan bagi difabel intelektual di Indonesia. Jajanan tradisional Bikang tetap goyang lidah penggemarnya. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Saudara, di tengah maraknya beragam jajanan baru, jajanan tradisional tetap memiliki penggemar. Salah satunya kue Bikang di Kota Malang yang hingga kini tetap menggoyang lidah penggemarnya sehingga selalu ketagihan. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma. Sampai jumpa. Siapa yang tak kenal dengan jajanan tradisional yang satu ini? Ya, Bikang. Terbuat dari tepung beras, lalu dicetak dan dipanggang di atas api, Bikang menjadi jajanan tradisional yang memiliki rasa manis dan gurih. Bikang ini menjadi salah satu jajanan kuno yang turut meramaikan keragaman kuliner di Kota Malang. Berada di kawasan Ruko Masao Jajar, Kota Malang, jajanan ini sudah eksis sejak tahun 1980. Menggunakan resep yang otentik dan dibuat fresh saat ada pembeli menjadi keunikan Bikang ini. Dalam proses pembuatan, Bikang menggunakan tepung beras yang digiling sendiri serta santan kelapa asli. Saat adonan sudah matang, Bikang akan dicongkel hingga merekah, lalu disiram dengan santan. Bentuk dan aroma yang keluar sangat menggugah selera. Dengan dapur terbuka, pembeli bisa melihat langsung proses pembuatan kue Bikang. Untuk menjaga keaslian rasa, Bikang ini hanya menawarkan dua rasa, yakni rasa pandan dan coklat. Meski ada permintaan dari pembeli untuk menambahkan topping, namun pengelola tetap mempertahankan rasa ini. Sang pemilik resep asli Bikang pun hingga saat ini masih terlibat dalam pembuatan Bikang. Kita menjaga keotentikan kue tradisional, jadi walaupun banyak request dikasih rasa-rasa keju kita tetap bertahan dengan rasa pandan sama coklat. Karena nanti kalau dikasih topping macam-macam, akhirnya nanti jadinya nggak otentik lagi. Dan kita nggak khawatir sih ya dengan gempuran kue-kue baru yang cantik-cantik seperti Tropical itu. Insya Allah kue-kue kuno seperti ini malah memiliki value lebih ya. Karena kan semakin jarang ditemui. Rasa manis dan gurih dari santan kelapa membuat kue Bikang ini laris manis. Tak hanya warga Kota Malang, namun juga menarik minat wisatawan. Seperti Iwan yang datang bersama keluarganya dari Blitar yang selalu mampir saat ke Kota Malang. Juga wangi, enak, mantap pokoknya mas. Harus kesini mas, kalau Malang mampir harus. Ya ini, Bikang ini. Tidak ada lainnya, kalau lainnya banyak ya. Kalau ini kan memang khasnya, jadi lebih cocok, mantap. Buka mulai pukul 7 pagi, dalam sehari penjual bisa menghabiskan 18 kg adonan kue Bikang.
Namun di akhir pekan atau di musim liburan jumlah tersebut bisa 2 kali lipat. Dengan harga Rp9.000 per biji, jajanan bikang kuno ini masih banyak diminati dan berhasil bersaing dengan kuliner kekinian. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur.